anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 6, subtema 3 pembelajaran 1 mengenai energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui apa itu energi alternatif. Yang kedua, menggambar layang-layang dengan menggunakan garis, bidang, dan warna yang sesuai. Yang ketiga, menentukan lama waktu bermain layang-layang. Nah, hari ini kita akan belajar materi subtema 3 ya, mengenai energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Nah, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini ya. Yang pertama itu pemanfaatan energi surya. Yang kedua, pemanfaatan energi air. Dan yang ketiga, pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi air. Nah, energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, sekarang coba kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Iya,
Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, mengapa perlu energi alternatif? Karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Yang ketiga, apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Energi surya, energi air, energi angin, atau bayu? Yang keempat, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Jawabannya, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, untuk nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Nah, perhatikan jenis layang-layang berikut. Lihatlah, warnanya sangat cantik dan bentuknya juga sangat cantik. Ada yang seperti burung dan ada yang seperti ikan. Lucu sekali bukan? Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginanmu ya. Nah, ini adalah contoh layang-layang yang harus kalian gambar, warnai, dan kalian garis ya. Buatlah seperti pada contoh. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Yang pertama, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 ya, 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, pukul 16.30. Lama waktu yang dapat digambarkan sebagai berikut. 15.30 itu sama seperti jam 3:30. Lalu 16.30 itu sama seperti jam 4:30. Nah, sekarang tinggal kita kurang ya. 4.30 dikurang 3:30. 30 dikurang 30 itu habis 0 dan 0. Lalu 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Jadi lama Udin bermain layang-layang itu 1 jam. Jika kita ubah menjadi menit, itu sama dengan 60 menit. Yang selanjutnya, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 ya. Ingat, pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, jika kita buat seperti ini ya, 15.30 itu sama seperti jam 3:30. Sedangkan jam 16.45 itu sama seperti jam 4:45 menit. Sekarang tinggal kita kurang. 4.45 dikurang 3.30. 45 dikurang 30 itu sama dengan 15. 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Jadi lamanya Benny bermain layang-layang adalah 1 jam plus 15 menit. Jika kita ubah menjadi menit, itu artinya 60 menit ditambah 15 menit.
60 ditambah 15 adalah 75 menit. Yang ketiga, Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30. Ingat ya, 15.30 sampai dengan pukul 16.00. Nah, sekarang perhatikan gambar. 15.30 itu sama seperti jam 3:30. Lalu jam 16.00 itu sama seperti jam 4. Sekarang jam 4 kita ubah ya menjadi 3.60 agar lebih mudah. 3.60 dikurang 3.30. 60 dikurang 30 itu sama dengan 30. 3 dikurang 3 itu sama dengan 0. Jadi tidak usah kita tulis. Sehingga lama Edo bermain layang-layang adalah 30 menit. Yang keempat, Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 ya, 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Nah, perhatikan gambar. Pukul 16.30 itu sama seperti jam 4:30. Dan pukul 17.00 itu sama seperti jam 5. Nah, sekarang tinggal kita kurang. Agar lebih mudah, jam 5 kita buat jam 4.60 ya. Dikurang 4.30. 60 dikurang 30 itu sama dengan, iya, sama dengan 30. Kita tulis di sini 30. 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Jadi lama Siti bermain layang-layang adalah 30 menit. Lalu yang kelima, Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30. Ingat ya, Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, perhatikan gambar. 16.30 itu sama seperti jam 4:30 dan 16.45 itu sama seperti jam 4:45. Karena jamnya sudah sama, tinggal kita kurang ya. 4.45 dikurang 4.30. 45 dikurang 30 sama dengan 15. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi, lamanya Lani bermain layang-layang adalah 15 menit. Selanjutnya yang keenam, Dayu bermain layang-layang dari pukul 15.30 ya, sampai dengan pukul 16.45. Nah, jika dalam gambar kita lihat 15.30 itu sama seperti jam 3.30 dan 16.45 itu sama seperti jam 4.45. Sekarang tinggal kita kurang ya. 4.45 dikurang 3.30. 45 dikurang 30 itu sama dengan, iya, sama dengan 15. 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Jadi lama Dayu bermain layang-layang adalah 1 jam plus 15 menit. Jika kita ubah menjadi menit, 60 menit ditambah 15 menit, hasilnya sama dengan 75 menit. Nah, selesai kalian menghitung, sekarang isikan hasil jawabanmu pada tabel berikut ini ya. Misalnya yang pertama ada Udin, lama bermainnya 60 menit. Lalu ada Beni, lama bermainnya 75 menit. Edo 30 menit. Siti 30 menit. Lani
15 menit. Dayu 75 menit. Nah, siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang, mulai dari yang paling lama sampai yang paling singkat. Diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Jika sudah selesai, silakan kalian tulis di bukumu masing-masing. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.